studi yang mempelajari inilah ada hubungannya antara struktur terhadap aktivitas kita kenal dengan SAP atau KSA atau KSA kalau misalnya kuantitatif ya, hubungan struktur dan aktivitas. Dan disinilah dengan struktur kita bisa mempelajari adanya farmakofor atau metabofor atau toksikofor dan suatu strukturnya. Ya, artinya gugus fungsi mana yang berperan terhadap aktivitas, terhadap toksisitas atau terhadap proses metabolisme dalam tubuh. Dan modifikasi struktur ini tujuannya kita ingin memperbaiki sifat psikokimia dan ujung-ujungnya nanti harapannya kita bisa mendapatkan aktivitas yang diinginkan. Nah, apa itu farmakofor? Farmakofor itu adalah gugus yang berperan penting terhadap aktivitas dan nantinya gugus ini yang berinteraksi dengan target dari protein yang berikatan kimia tentunya. Ya, kita akan bahas di pertemuan selanjutnya mengenai ikatan kimia. Dan auxofor ini adalah gugus lain dari farmakofor dan dia memiliki peran sendiri, yaitu menempatkan farmakofor itu pada posisi tertentu sehingga berinteraksinya dengan residu protein tertentu lebih kuat. Jadi dengan bantuan farmakofor bisa saja auxofor ini gugus tertentunya menambah ikatan, mungkin bukan ikatan hidrogen tapi ikatan, bisa juga ikatan hidrogen, bisa juga ikatan yang lainnya, atau hanya bisa mengisi ruang dari protein tersebut ya, dari binding site-nya, misalkan dengan ada glucophenil dan seterusnya. Nah ini contoh kalau misalkan Anda lihat dari keluarga morfin, ini farmakofornya adalah yang di garis tebal, jadi apapun turunannya farmakofor itu harus ada karena gugus inilah yang berperan penting terhadap aktivitas ya, seperti morfin, metadon, kalau kita lihat itu bentuknya masih sama, farmakofornya tidak dihilangkan. Begitu juga dengan turunan-turunan morfin, misalkan yang lain sebenarnya levodopa, ini strukturnya hampir mirip dengan morfin, dia hanya menghilangkan ciri-ciri kurangnya dan aktivitasnya ini lebih berpotensi 3-4 kalinya, tetapi ternyata lebih adiktif ya dari sifat ininya ya, sifat aktivitasnya. Ada pentazocin HCl ini tidak berpotensi kurang dari potensinya dibandingkan morfin. Nah morfin ini dihilangkan sikloheksennya ya, bagian sininya dihilangkan jadilah pentazocin HCl, dan karena kurang berpotensi inilah pasti sifat adiktifnya berkurang. Makanya kalau misalkan yang coba bius seperti ini, pasti yang namanya adiktifnya ini kalau misalkan lebih lebih tinggi adiktifnya, berarti potensinya pasti akan lebih besar seperti itu. Nah, kemudian ada meperidin. Meperidin ini potensinya juga lebih rendah dibandingkan dengan yang ini yang sama, hilangkan siklik di sini gitu ya. Hilangkan darah siklik ini juga memiliki potensi yang lebih rendah. Selanjutnya ada etorfin. Nah, etorfin ini potensinya itu lebih besar ya, sampai 3.200 kali dari morfin. Ini biasanya digunakan obat bius ya untuk hewan besar, supaya kalau yang suka fly ya, pakai ini berarti langsung fly selama-lamanya. Karena pakai dosisnya nih terlalu tinggi ya, untuk gajah atau apa misalkan ya, dipakainya untuk manusia ya kacau. Jadi kalau mau fly harus tahu struktur dulu ya, biar tahu obat itu apa. Oke, selanjutnya adalah ada juga disebut metabofor dan toksikofor selain farmakofor ya. Metabofor ini nantinya tentunya suatu molekul kalau misalkan nanti dia termetabolisme dalam tubuh ya, misalkan salah satunya akan ada proses oksidatif oleh sitokrom P450, tentunya gugus-gugus fungsi tertentu nantinya akan mudah teroksidasi di tengah organik dasar, misalkan alkohol jadi keton, jadi karboksilat, atau misalkan yang lainnya gitu ya, teradisi dan seterusnya. Nah ini itu bisa membuat suatu metabofor dan metabofor ini bisa saja bersifat toksikofor, maksudnya bisa menghasilkan jadi toksik gitu ya. Nah, inilah yang memberikan toksisitas atau fungsi toksikofor. Nah contohnya ini adalah digambarkan ada dua enantiomer dari talonida MNS, dia memiliki efek yang berbeda, yang satu efek terapeutik, yang satu efek sedatif, di mana talonida ini pada tahun 1950-an ini digunakan di pasarkan itu secara rasemat, perbandingannya RDSS 50/50% atau 1:1, dan biasanya ini R-nya ini kalau misalkan diberikan
metabolisme membentuk enantiomer S gitu ya. Dan adanya gugus glutaminid ini bersifat toksikofor ya. Nah ini yang menunjukkan bahwa enantiomer tertentu atau sterpimer tertentu ini memiliki aktivitas yang berbeda di antara satu dengan yang lain ya. Nah contoh yang lain adalah tryptophan itu turunan ibuprofen, ibuprofen, propionat. Ini gambaran dari gugus fungsi yang dari struktur yang saya merahkan itu adalah bagian dari gugus fungsi yang bersifat toksik gitu ya. Misalkan ada gugus hepatotoksitas, ini ada asam aril asetat, gugus ini anilit ini juga ternyata toksik, olefin yang misalkan ini juga toksik, ibuprofen asam aril asetat ini toksik, propionat ini juga ada anilin, ada asam aril asetat, bromobenzen ini juga toksik ya. Termasuk misalkan ada gugus nitro, kalau misalkan Anda ingin mempertimbangkan ada gugus nitro dalam suatu senyawa, nah ini juga harus dipertimbangkan karena nantinya pada saat proses metabolisme gugus nitro ini akan ke metabolisme membentuk nitroso, kemudian bisa membentuk hidroksil amin, nanti akan berikatan dengan DNA atau protein sel. Hanya biasanya kalau ada gugus nitro ini diganti dengan gugus yang lain, harapannya dengan kita mempelajari dengan isoster ya, konsep isoster. Jadi gugusnya memiliki aktivitas yang sama meskipun diganti-ganti. Nah ini contoh jalur metabolisme bromfenat, di mana nanti gugus amina di sini akan termetabolisme menjadi hidroksilamin, kemudian jadi nitroso, bisa juga jadi epoksida, ya. Bisa juga membentuk asil glucuronida, ya. Dan seterusnya nanti sampai menghasilkan reaksi-reaksi organik lainnya, basasi, formasi, migrasi gitu ya. Ini nanti akan mengalami toksisitas ya, ujung-ujungnya seperti itu. Nah, ada yang bertanyakan dulu sampai sini? Ya. Yang di slide 3 itu kan nama komponen misalnya. Nah, sekarang di slide 6 bagaimana kalau busida itu kan juga jadi toksikofon. Nah, pertanyaannya kapan kita tahu kalau busidanya itu toksikofon atau toksikofon? Slide 3 ada rumus nitro. Yang slide 3? Iya, kayak ini. Tapi kan ada beda. Enggak ada. Nitro kan ini mah amina. Kalau nitro itu NO2. Nitro NO2. Berarti semua nitro itu sudah pasti toksik atau padahal itu bisa jadi toksikofon? Tergantung sih, tapi makanya biasanya itu tadi dihindari karena nanti perikatan ini, makanya nanti kita belajar di konsep isoster ya, gugus fungsi yang konsepnya bisa menggantikan gugus fungsi lain harapannya, tapi aktivitasnya itu akan sama memberikan. Kalau ini ya, kalau ini lebih ke arah amina ya, alkaloid itu turunan alkaloid. Makanya biasanya obat-obatan yang golongan alkaloid itu biasanya pasti memiliki efek samping ke sistem saraf gitu ya, biasanya. Karena obat-obatan di rata-rata alkaloid. Anda sudah belajar sampai alkaloid belum? Sudah ya? Kan di Fitokin belajarnya pergolongan kan, kayak misalkan alkaloid ditemukan di tanaman apa, flavonoid misalkan dibanyakin di mana gitu ya, di Fabaceae atau misalnya Forbiaceae gitu ya, tanaman-tanaman famili apa atau jenis apa. Kemudian Anda belajar juga biogenesis atau biosintesis ya, dari jalur apa, sigma, kalona, atau misalkan kenal dan seterusnya kan ya. Terus Anda belajar isolasinya kan ya, belajar cara isolasinya setiap senyawa itu ada teknik isolasinya tersendiri tergantung targetnya. Makanya kalau Anda misalkan tertarik di isolasi bahan alam, sampai isolasi ya, bukan ekstrak saja, Anda harus mengenal dulu tanaman itu kandungan utamanya apa, cara isolasinya bagaimana, pelajari. Karena yang ditargetkan itu senyawa apa itu tergantung dari tekniknya. Seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan yang lain? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan pengetahuan tentang modifikasi struktur secara umum. Jadi struktur ini bisa kita modifikasi dengan berbagai pendekatan, di antaranya kita ubah bentuk ukurannya, ada juga kita ubah gugus fungsi atau substituen, kita lakukan pendekatan bioisoter atau dengan homologasi, dan
bisa berpengaruh terhadap aktivitas biologis gitu ya. Nah, yang pertama perubahan bentuk dan ukuran ya. Perubahan bentuk dan ukuran ini kita bisa lihat dengan cara mengubah sejumlah gugus metilen atau CH2 ya pada cincin dan rantai. Kita bisa atur derajat kejenuhan, kita bisa juga tambahkan atau dengan menggunakan sistem siklik ya. Nah, ini contohnya mengubah bentuk dan ukuran dengan menambahkan gugus metilen atau menghilangkan gugus metilen. Tentunya dengan ada tambahan gugus alkil, metilen, CH2 atau CH3 metil gitu ya. Nah, ini berfungsi sebagai meningkatkan lipofilisitas atau pengelolaan gitu dari suatu molekul gitu ya. Harapannya dengan menambahkan gugus metilen ini dia semakin mudah larut dalam lemak dan nanti akan mudah terpermeabilitasnya bisa lebih baik. Nah, ini contoh klorpromazin. Kita lihat sulfur tiolnya ini diganti dengan CH2 dan ini kita lihat dengan digantinya salah satu gugus fungsi aktivitasnya itu akan berbeda, dengan satu antipsikotik yang satu sebagai antidepresan. Yang kedua, meningkatkan atau mengurangi tingkat kejenuhan atau ikatan rangkap. Yang perlu dipelajari bahwa yang namanya ikatan rangkap ini membuat suatu molekul itu rigid, tidak bisa berotasi bebas, dan ada ikatan rangkap ini juga membuat suatu molekul itu bisa teroksidasi, bisa membentuk oksida yang tadi ya, misalkan seperti ini ya, ini teroksidasi jadi kata tunggal, kemudian menjadi oksida seperti yang contohnya tadi ya, propionat gitu ya. Kemudian juga mudah teroksidasi ya, salah satunya dengan membentuk oksida ini. Nah, jadi kalau misalkan hilangnya ikatan rangkap dari suatu molekul, ini akan membuat suatu molekul ini semakin fleksibel dalam mengatur posisi pada situs aktif suatu reseptor. Contoh ini golongan steroid ya, prednisone, kortisol, obat inflamasi. Kita lihat ini dari kortisol dibuat prednisone dengan ditambahnya ikatan rangkap. Ini membuat lebih aktif sebagai antiinflamasi. Ini basisnya obat steroid inflamasi drug ya, SID ya. Kemudian fenotiazin yang diganti dengan ikatan rangkap. Ini juga membuat suatu obatnya itu berbeda dari aktivitasnya. Mengubah atau sistem siklik gitu ya. Sistem siklik ini kita bisa hilangkan atau kita tambahkan. Sebenarnya tujuan dari sistem siklik ini bisa mengisi bagian hidrofobik pada kantung atau misalnya pocket dari situs target ya, atau misalkan sisi aktif dari suatu enzim protein, sehingga bisa menambah kekuatan ikatan dari obat tersebut pada protein. Contoh misalnya pengembangan rolipam gitu, inhibitor enzim CAF fosfoliesterase ditambahkan suatu siklik siklopentil, ini menambah kekuatan ikatannya ya. Dan aktivitasnya akan lebih baik karena hubungannya nanti dengan dia lebih terikat kuat dengan protein. Nah, penambahan suatu sistem aromatik kebalikan dari penghilangan dari alkena. Kalau misalnya ditambah aromatik atau ditambah suatu siklik, pasti rigiditasnya itu akan meningkat, tidak mudah terotasi. Dan kalau misalnya ada aromatik, ini ada elektrofilnya di sini. Ini nanti bisa menambah ikatan kimia dengan situs target, misalkan non-dipol atau ikatan pi dengan dipol dan seterusnya nanti akan meningkat. Anda akan banyak pelajari nanti di pertemuan selanjutnya. Contoh di penisilin, ini turunan antibiotik ya. Ini ada dua turunannya, dua fenilbenzyl penisilin dan benzyl penisilin. Nah, jadi pada prinsipnya pasti di penisilin ini adalah turunan dari penisilin ya. Jadi bakteri itu punya enzim yang namanya enzim beta-laktamase. Kenapa bisa terjadi resistensi? Jadi si enzim ini dikeluarkan oleh bakteri untuk memutuskan ikatan cincin beta-laktam ini. Jadi ini disebutnya laktam atau amida siklik. Ini kan amida tapi siklik disebutnya laktam. Kalau ester siklik misalkan ini diganti oksigen, ini namanya lakton. Ya, kalau laktam itu amida siklik, kalau lakton ester siklik. Nah, adanya difenil pada dipenisilin ya, ini membuat enzim tersebut sulit menyerang cincin beta-laktam ini karena adanya efek steric semakin terhalangi ya, terhalangi oleh adanya
gugus penil ini. Nah, kita coba misalnya kita lihat dua penil benzil penisilin senyawa pertama kegunaannya. Cuman ditambah satu CH2 ini membuat protein enzim beta lactamase itu mudah menyerap cincin beta lactam karena ada jarak, ya, ada jarak membuat semakin terbuka gitu efek steriknya semakin berkurang sehingga enzim tersebut bisa mudah menyerap cincin beta lactam. Termasuk juga misalkan dikasih penilnya cuma satu seperti benzil penisilin senyawa 2. Ini juga membuat halangan steriknya itu juga semakin berkurang, ya, sehingga enzim mudah menyerap cincin beta lactam. Jadi dengan rasionalisasi seperti itu Anda bisa menjelaskan kenapa yang satu lebih aktif dan tidak aktif dengan rasionalisasi yang logis. Mengubah gugus fungsi atau substituen, contohnya misalkan prokain, prokainamid, diprokain, ini diganti asalnya prokain itu adalah ester, diganti amida, kemudian ternyata ini lebih stabil gitu ya. Karena kalau misalkan ester itu tentunya lebih mudah terhidrolisis dibandingkan amida sehingga dirubah prokainamid ya, misalkan dalam kondisi asam lambung mungkin prokain akan lebih mudah terhidrolisis dari ester karena pemetilan dengan alkohol, tapi untuk amida akan lebih stabil. Nah, selain itu ditambahkan gugus metil pada benzen ini untuk senyawa hidrokain ini membuat semakin stabil lagi karena ada gugus metil ini menghalangi ada efek sterik menghalangi gugus amida ini mudah terhidrolisis ya. Ini contoh perubahan gugus fungsi atau substituen terhadap aktivitasnya ini anestetik gitu ya. Contoh lagi gugus fungsi yang kita rubah-rubah senyawa turunan azol. Jadi kalau Anda lihat di apotek yang semuanya azol biasa buat anti jamur ya. Ya, ketoconazol, fluconazol, ioconazol, pokoknya azol itu pasti adalah senyawa anti jamur. Karena ada gugus azol itu gugus yang di atas ini, yang di atas yang NN itu di atas. Ya. Ini dirubah-rubah, contoh di pasaran ioconazol yang diproduksi Pfizer pada tahun 86. Kemudian Johnson & juga memasarkan fluconazol, ya, fluconazol oleh ACIC itu kan, voriconazol oleh USA. Ini semuanya adalah penggunaan azol yang kita bisa lihat sebagai potensi anti jamurnya. Jadi kalau misalkan memenuhi sintesis, bisa mendesain, bisa kita pelajari bahwa obat-obatan tertentu yang penyakit tertentu pasti ada ciri khasnya. Ini yang diganti-ganti, gugus tiopek, gugus penil, gugus triazolnya, gugus penil dan seterusnya ini diganti-ganti. Nah, perubahan gugus fungsi ini biasanya pasti punya tujuan tertentu ya, bisa untuk meningkatkan aktivitas, untuk menambah ikatan dengan situs targetnya atau target protein, atau juga untuk mengurangi efek samping, atau menambah bioavailabilitas dan seterusnya. Nah, kita akan bahas contohnya misalnya gugus metil bisa saya sampaikan bahwa dia dapat meningkatkan leukofilisitas dari suatu molekul dan mengurangi kelakuannya dalam air tentunya. Dan penambahan gugus metil ini juga nanti menambah ikatan terhadap ligan gitu ya dengan reseptornya, tentunya ikatan misalkan ikatan van der Waals atau misalnya ikatan non-dipol itu juga akan bisa menambah ikatan dari gugus metil. Contoh benzin dengan ditambah metil jadi toluen, ini nilai log P-nya akan meningkat atau nilai P-nya akan meningkat, berarti lipofilisitasnya akan meningkat. Acetamilamid dengan ditambahnya gugus metil atau 1CH ya akan menambah juga nilai log P-nya. Urea dengan ditambah N-metil urea pada tambah 1CH3 juga akan meningkat nilai lipofilisitasnya. Contoh difenhidramin yang ditambah CH3 pada posisi orto dan posisi para ini juga dapat meningkatkan atau menurunkan aktivitasnya. Kenapa? Ini alasannya kalau misalkan posisinya orto, dia ternyata tidak memiliki efek karena ada efek sterik. Jadi bisa saja oksigen ini berperan penting dalam ikatan sebagai antihistaminnya, tapi karena adanya metil yang berdekatan dengan posisi orto pada oksigen di sini itu membuat protein tertentu mungkin terhalangi untuk berikatan dengan oksigen sehingga tidak memiliki efek.
Tapi kalau misalkan pada posisi para, ortonya masih terbuka dan bisa saja yang metilnya ini menambah ikatan pada bagian protein tersebut sehingga aktivitasnya akan lebih baik dibandingkan di drum. Ya, jadi Anda bisa menjelaskan seperti itu secara logika. Kemungkinan. Nah, bisa saja penambahan gus metil ini berfungsi untuk meningkatkan ekspresi dari suatu molekul. Kenapa? Karena gus metil ini dapat teroksidasi oleh enzim, ujung-ujungnya nanti dia bisa menghasilkan jadi asam karboksilat. Ya, awalnya misalnya metil dia teroksidasi jadi alkohol, kemudian jadi alkohol primer jadi aldehid, jadi asam karboksilat. Nah, kalau sudah teroksidasi jadi asam karboksilat, ini akan mudah terekspresikan karena asam karboksilat ini mudah terionisasi. Kalau mudah terionisasi, maka akan mudah larut dalam air. Kalau mudah larut dalam air, pasti mudah akan diekspresikan. Jadi penambahan gus metil ini bisa saja strategi untuk mudah dikeluarkan dalam tubuh. Contohnya tolbutamid, obat anti diabetes yang digunakan sumber seperti ini, ya harapannya bisa lebih mudah terekspresikan dengan baik. Ya. Contoh yang lain paracetamol. Paracetamol di sini dengan penambahan metil pada posisi orto ini ternyata ini membuat hepatotoksisitasnya lebih rendah dari paracetamol. Nah, ini tujuannya penambahan metil ini adalah mengurangi efek samping. Ya, dari kalau yang metabolisme, kalau ini efek samping dari gus halogen. Nah, gus halogen fungsinya buat apa? Ini juga untuk menambah ikatan kimia tergantung dari posisi juga. Kemudian juga adanya kalau pada aromatik ini berpengaruh terhadap nanti sifat yang mendorong atau menarik. Sehingga harapannya ini bisa menambahkan aktivitas gitu ya dari suatu molekul. Contohnya ada fluoride, alfa hipertensi, kemudian juga turunannya posisi ada negasi ini meningkatkan dari aktivitasnya seperti itu. Gus hidroksidan amina fungsinya buat apa? Kalau gus hidroksidan itu tentunya bisa menambah ikatan hidrogen dari suatu molekul. Kalau menambah ikatan hidrogen artinya bisa meningkatkan kelembapan dalam air, polarannya akan meningkat. Ya. Contohnya minatrit ini dengan dibuat turunannya yang ada OH-nya itu akan lebih baik turunannya dibandingkan yang minatritnya seperti itu. Karena ternyata lebih kuat terikat dengan reseptor muscarinine seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah penambahan gus karboksilat atau gus sulfur. Kalau seperti dan sulfonat, kalau karboksilat tadi penambahannya untuk meningkatkan larutan dalam air. Nah, kalau sulfonat ini juga biasanya untuk meningkatkan laju ekspresi karena mudah terionisasi juga. Kalau misalnya gus tiol ini dan sulfida ini bisa membuat molekul tersebut teroksidasi, bisa juga membuat molekul tersebut menklak atau menggabungkan dengan logam yang bentuknya kompleks dari suatu molekul. Nah, kalau misalkan penambahan tiourea atau tioamida ini biasanya dihindari karena nanti memberikan efek samping penyakit gondok. Oke, ada yang bertanyakan? Jadi seperti itu, gus-gus fungsi itu tujuan untuk diganti-gantinya, ditambah gus fungsi apa itu memiliki tujuan tertentu tergantung dengan tujuan. Ada yang bertanyakan dulu sampai sini sebelum kita lanjut? Sudah belajar tentang ini ya, perubahan ukuran, modifikasi gus fungsi ya. Ada yang bertanyakan? Belum? Oke, selanjutnya ke bioisoster. Bioisoster ini adalah salah satu metode untuk kita memodifikasi struktur. Harapannya dengan diganti gus fungsi yang dia digantikan itu, tapi harapannya di gus fungsi itu tidak memberikan efek terlalu besar terhadap aktivitas. Jadi harapannya aktivitasnya tetap sama. Ini prinsipnya kalau yang teorinya itu ada teori klasik sama non klasik. Kalau teori klasik hanya sederhana, dia berdasarkan konfigurasi elektron. Jadi kalau misalkan tangannya cuma satu atau monovalen, itu digantinya OH bisa diganti dengan F2, F dengan Cl dan seterusnya. Tapi kalau di valen misalnya CH2 diganti dengan tangannya O-nya yang 2, S tangannya 2. Kalau misalkan CH ini berarti CH tangannya 3 yang seperti ini ke sini. Berarti diganti dengan N yang tangannya 3, tangannya 3 dan seterusnya. Tetravalen kalau tangannya 4, maka diganti juga dengan sesuatu yang tangannya 4. C diganti dengan Si dengan N plus dan seterusnya. Ini teori yang klasik ya.
Tapi kalau teori yang non klasik ini tidak berdasarkan konfigurasi elektron dan itu bahkan dari secara strukturnya berbeda gitu ya. Misalkan benzene ini dapat digantikan dengan ini gitu ya. Atau asam karboksila bisa digantikan dengan glucose primor. Kemudian yang amida dengan yang bagian ini gitu ya. Nah ini secara struktur berbeda bahkan ada enzim dan seterusnya. Tetapi secara bioaktivitas ini harapannya sama ya secara aktivitasnya. Contoh misalkan bioisoster promazin ini menggunakan konsep bioisoster sederhana gitu ya dengan inframin, kemudian untuk yang benzoin, dimethyldiol, etoxylinamid ini juga sama dengan konsep bioisoster sederhana ini bisa digantikan. Tapi kalau contoh yang formylstatan, telmisartan ini bioisosternya konsepnya yang bukan klasik tapi konsep yang non klasik karena menggantikan gugus dari asam karboksilat itu dengan suatu heterosiklik ya dari nitrogen. Contohnya ini yang bioisoster yang dipakai. Yang terakhir adalah homologasi. Kalau homologasi ini lebih ke arah pemanjangan dari suatu rantai hidrokarbon. Ya. Contoh ini adalah suatu senyawa resorsinol yang bersifat antibakteri dengan ada profil butil fenyl heksil ya ini meningkat berarti semakin panjang rantai akan semakin meningkat. Kenapa? Ya karena hidrofilisitasnya meningkat dia akan mudah masuk ke membran bakteri. Tapi ternyata kalau misalkan ditingkatkan ini jadi C-nya 7, C-nya 8 itu malah aktivitasnya justru menurun. Nah, bisa saja hubungannya nanti dan larutannya pasti akan semakin ini dan kalaupun MR semakin besar itu kan bisa juga semakin problem juga ya. Jadi bisa saja sekedar makro semakin besar akan semakin sulit masuk karena ukurannya terlalu besar karena ukuran ininya sulit. Nah, itulah kenapa kita bisa melihat tidak selalu selamanya di ini makanya dicoba berbagai macam turunan-turunan itu dicoba yang mana yang menunjukkan aktivitas yang paling. Oke, ada pertanyaan sampai ini? Ada? Paham nggak? Kalau nggak paham nanya apa nggak paham dia mau ditanyakan apa? Itu juga. Ada yang bertanyakan? Ada yang tidak paham? Kalau tidak paham bertanya. Ya boleh silakan. Kita ke aktivitas dari semua. Itu aktivitasnya juga ada parameter. Masih nggak ada parameter? Kan ini kan ada yang ditambah sama media, terus ada juga yang yang perubahan gugus juga. Nah itu kita melihat penambahan dari media itu berhasil atau aktivitasnya itu bisa tinggi, itu ada parameternya. Maksudnya kuat enggaknya gitu maksudnya? Itu kan tergantung kalau misalkan parameter nilai maksudnya ya. Kalau satuan maksudnya, kalau misalkan satuan untuk ada IC50, ada MIC macam-macam ya. Jadi kalau misalkan IC50 itu biasanya kalau misalkan kita penelitian di kanker, misalkan salah satunya pakai IC50, ya jadi inhibitory concentration 50. Kalau misalnya MIC biasanya antimikroba minimum inhibitory concentration ada LI atau LC, ada LI atau EC macam-macam. Nah itu biasanya setiap parameter uji aktivitas itu memiliki kategori. Jadi yang kategori lemah, kuat, sedang, aktivitas itu ada di kategorinya itu ada seperti itu. Nah, kalau misalkan untuk misalkan ditambah ini dan sebagainya itu memang harus dicoba gitu ya, dicoba di secara laboratorium. Nah, kalau misalkan nanti kita belajar di akhir ya untuk IQSAR ini itu untuk memprediksi dan hasil prediksi secara komputasi pun juga itu berdasarkan data hasil uji laboratorium. Jadi memang uji laboratorium itu tidak bisa tergantikan gitu. Maksudnya tidak bisa tergantikan dengan komputasi karena komputasi pun juga perhitungannya berdasarkan hasil eksperimen. Tidak mungkin. Jadi yang namanya eksperimen itu tidak bisa tergantikan oleh apapun. Ya sama kayak misalkan kuliah gitu atau misalnya ini dengan online walaupun zaman teknologi maju, online dengan cara klasikal seperti ini menurut saya tidak bisa tergantikan karena yang namanya pembelajaran itu lebih bagus tatap muka gitu ya langsung itu bisa ada interaksi. Kalau misalnya lihat dari YouTube dan sebagainya oke bisa belajar tapi ya
Ya kalau tidak ada yang bisa nggak ngerti kan nggak bisa ditanyakan ya. Sama kalau misalnya di kelas misalkan tidak ada yang bertanya, ya apa bedanya kita dalam belajar lewat YouTube ya. Jadi searah gitu. Nah justru dengan adanya sistem kelas ini bisa saling diskusi, bisa saling interaksi, dan yang ini bisa saling mengenal misalkan ya dengan mahasiswa atau dengan siswa dan seterusnya. Seperti itu gitu ya. Kalau misalkan maksudnya parameternya ke arah sana tuh parameter yang mana yang dimaksud? Nah, ya itu makanya kalau misalkan belum tentu juga ditambah material itu bisa diaktivitas. Nah, jadi memang berdampak gitu ya. Atau misalnya metode atau yang lain, makanya terus dicoba gitu. Nah, nanti baru kita mencari alasan, alasan objektivitas, alasan kenapa kok ditambah. Makanya tadi yang contoh yang dengan homologasi itu kan ditambah materialnya banyak. Tapi kok ternyata malah semakin panjang ada kondisi di mana ditambahnya itu atau apa itu malah semakin turun gitu. Berarti tidak selalu ditambah material itu semakin aktivitas semakin bagus. Makanya biasanya eksperimen baru kita mencari rasionalisasi. Kok bisa ya seperti itu gitu. Nah, kalau misalkan targetnya sudah jelas, mungkin kita bisa pada dasar komputasinya mungkin dia ikatannya jadi bertambah atau berkurang. Itu mungkin maksudnya ya, atau ada yang lain? Oh, ada lagi yang ditanyakan dari yang lain? Ya silakan. Jadi kan kalau misalnya penambahan kayak misalnya film itu kan harus dia frame itu dia tahu gitu kan. Terus kalau misalnya nanti ada soal itu kita jawabnya gimana? Jawabnya gimana? Maksudnya gimana? Maksudnya kita jawabnya itu penambahannya gimana? Kan kita nggak tahu apa itu. Ya nggak apa, jawab aja. Yang penting logis gitu alasannya. Kan kalian udah uji. Jadi kalian gini ya berpikirnya jawaban benar itu nggak hanya satu. Terserah, yang penting logis ya, kita jawaban itu yang benar itu yang logis. Apapun jawabannya. Jadi kalian mau misalkan menggambar nama-nama di mana-mana asal logis dan benar alasannya rasionalisasi oke. Sesuai dengan soal, saya benarkan gitu. Nggak mesti satu. Jadi kreativitas gitu. Berpikirnya jangan ini ya. Jangan jawaban yang benar itu hanya selalu satu gitu loh. Berpikir dari sudut pandang yang berbeda gitu. Bahkan jawaban yang tidak benar pun juga itu bisa jadi ini gitu ya. Ini pengalaman kuliah ya. Waktu cerita ke saya di kuliah waktu ITB di farmasi ITB ya, yang kuliah sebelumnya. Dikasih soal nih ujian atau soal apa ya, disuruh mengerjakan mahasiswanya tuh ya. Kerjakan kemudian ada yang bisa ada yang wajar ya, gitu kan. Ada yang mengerjakan bahkan kuliah itu termasuk ya tidak mengerjakan karena nggak bisa kerjanya gitu, nggak bisa jawab dari jawabannya gitu. Jadi ditanya sama dosennya kan gimana bisa gitu sebagainya kan. Terus ada yang tidak bisa menjawab, akhirnya ada 3 orang yang menunjuk gitu pada saat itu. Oke, berarti Anda sudah mengerti. Ya silakan, berarti sudah paham bisa keluar apa yang lain mengerjakan itu. Berarti jawabannya adalah yang tidak ada jawabannya. Yang benar itu. Itu kalau kamu di kuliahnya di ITB ya, apapun bisa terjadi gitu. Jadi, ya soal itu kalau misalnya Anda paham ini nggak mungkin ada jawabannya karena secara teori ini berarti yang nggak dijawab itu jawabannya benar. Ya, seperti itu artinya. Ya, mindsetnya mungkin beda ya anak itu sama di ITB cara belajarnya. Berpikirnya saya juga dulu begitu, makanya apa ujian gitu atau saya kuliah itu yang diterangin mana jawaban soal latihannya soalnya apa, pas ujiannya keluarnya apa, beda ya. Terus saya pernah itu mengalami gitu jadinya apa namanya pada saat diteranginnya gini-gini dosennya ngejelasin apa, oke dikasih latihannya berbeda misalkan aplikasi, tapi pas saat ujian soalnya berbeda gitu dan semuanya itu beda. Jadi jangan kaget kalian mah kalau ya memang ada masalahnya kalau matematika itu jelek tuh gitu kadang mahasiswa itu kan nggak ada bisa gitu ya. Terus ada latihan yang nggak dikasih pengen yang mirip. Nah berarti kalian itu menghafal soal bukan memahami konsep. Nah yang diajarkan itu saya itu ingin mengajarkan itu mungkin ya oke lah dasarnya saya nggak terlalu ini. Diajarkan mengajarkan konsep. Kalau pas saya paham soal seperti apapun itu harapannya bisa. Ya. Jadi gak usah dihafal dengan sesi materi kuliah itu yang penting konsep, logika jalan, logis, alasan itu ya udah silakan. Bisa
jauh lebih bagus atau gimana? Kalau di isostet kan harapannya stabilitasnya sama. Cuman problemnya misal karboksilat ini dari sifat kimia dia mudah terionisasi. Jadi kita bahasnya ionisasi. Nah agar mudah tidak terionisasi maka kita ganti. Tapi harapannya saya sama dengan ini. Jadi makanya rasionalisasi itu loh tadi yang dipakai. Jadi kita tuh berpikirnya itu dalam metode holistik gitu ya. Jadi kita dalam aktivitas tapi nanti lebih skillnya bagaimana misalkan ya. Aktivitas itu berubah nggak? Misalnya nya berubah atau enggak dan seterusnya. Terus harapannya dengan karboksilat ini ada ikatan hidrogen misalkan ya. Ada nggak gugus lain yang nanti dengan yang misalkan yang ini ikatan hidrogen masih tetap ada misalkan ya. Satu misalkan gitu kan ikatan hidrogen masih ada, ini masih ada. Tapi kalau diganti gugus yang ini ikatan hidrogen yang donornya tidak ada misalkan ya. Nah itu kayak gitu-gitu loh maksudnya. Ini hanya beberapa contoh, mungkin Anda bisa penasaran di setting aja di kita banyak ya di isostet misalkan alken itu diganti apa nggak perlu dihafal. Tapi kalau misalkan ini nanti saya kasih ada beberapa instruksi yang bisa dijadikan untuk diganti di isostet ya silakan. Karena saya juga nggak hafal ini namanya juga dihafal. Ada banyak sekali, ini hanya beberapa saja contoh kalau surat pun akan banyak pilihannya. Ada alken itu banyak. Itu pasti bisa seperti itu. Namanya aktivitas yang sama, tapi mungkin ada yang kita coba bagi sifat-sifat kimianya kan gitu. Nah lagi cukup kalau tidak kita lanjutkan ke optimalisasi lead compound. Jadi lead compound inilah yang kalau misalnya Anda dapatkan dari isolasi atau sintesa atau apapun, ini ada strateginya. Tadi kita bisa strateginya itu ada 3, bisa menyederhanakan struktur atau disjunctive approach atau misalkan menambah kompleksitas struktur di conjunctive approach atau misalkan secara kompleksitas ini hampir sama atau analogical approach ya. Nah, jadi contohnya kalau di disjunctive approach ini atau yang ketiga ini tentunya kita harus tahu dari struktur mana yang berperan dalam aktivitas ya. Nah, contoh di disjunctive approach ini penyederhanakan struktur. Contoh bisostigmin. Nah ini disederhanakan sebenarnya kita sudah tahu di bisostigmin ini berarti kemungkinan ini adalah yang farmakopor. Kemudian kita ganti bagian ininya, ya ini dibentuk garam amonium, harapannya karbonat dalam air akan lebih mudah. Kemudian bisostigmin ini dihilangkan, ya ini hasil diganti seperti ini. Berarti N-nya harapannya jangan dihilangkan. Jadi ini contoh obat-obatan. Kalau ini tabel di sini contoh obat-obatan yang sudah di pasaran yang dengan pendekatan disjunctive approach dari senyawa lipidnya bisa ditemukan awalnya kokain kemudian jadi prokain dan seterusnya atau misalkan simetidin, dan seterusnya. Ini pengembangan senyawa dengan menggunakan disjunctive approach atau penyederhanaan struktur jadi tidak kompleks gitu ya. Analogical approach ini dia sama gitu ya, secara analogi hampir sama, tidak hanya diganti gugus fungsi yang berperan. Nah ini yang berperan berarti kan ini tinggal diganti. Kalau ini simetidin dengan ranitidin, ini diganti bagian sininya dengan fosem di isostet. Nah contoh yang lain ini obat dengan analogical approach macam-macam ya, imipramine, propanolol dan senyawa yang secara ini vendolol dan seterusnya. Ini adalah merupakan contoh obat-obatan yang ada di pasaran dengan menggunakan analogical approach dari senyawa lipidnya diganti bagian. Kalau ada penasaran silakan lihat contohnya seperti apa. Nah ini bagian mana yang kira-kira itu senyawa lipidnya seperti apa, turunannya seperti apa. Conjunctive approach ini membuat lebih kompleks ya. Ini ada yang simetris tidak simetris. Contohnya misalkan ini agonis reseptor GABA, ini strukturnya seperti ini, dibuat lebih kompleks. Tapi tetap benihnya masih ada tapi lebih kompleks saja. Atau histamin dibuat kompleksnya impromidin ya, ini histaminnya tetap ada tapi dibuat lebih kompleks, lebih besar atau besar lebih kompleks. Ini pendekatan conjunctive approach. Nah ada juga ini contoh-contoh obat yang conjunctive approach. Kalau misalkan Anda pernah dengar istilah drug hybrid ya, contohnya ini, contohnya adalah aspirin dan paracetamol, nama obatnya benorilat. Ini gabungan dari kedua obat ini yang dia memiliki farmakopor yang berbeda dan target aksinya berbeda. Nah contohnya ini aspirinnya seperti ini, kemudian paracetamol seperti
sini. Nah, pada saat metabolisme nanti aspirin akan kemana, paracetamol akan kemana, efeknya berbeda. Jadi ini salah satu strategi untuk orang sintesis memproduksi senyawa hibrid. Jadi tidak berbagai macam obat. Mungkin ada pasien-pasien kalau misalnya dalam terapi yang dia tidak suka minum banyak obat ya. Paling kalau misalkan tidak patuh minum obat yang orang sakit misalnya TBC kan banyak sekali obatnya, dan kalau sebutin itu bisa kejenuhan minum obatnya. Kalau tidak disiplin ya justru bisa mengakibatkan kematian atau resistensi dan seterusnya. Nah, salah satunya pendekatannya dengan satu obat yang mungkin dicampurkan dan strukturnya, itu bisa juga salah satu secara ininya ya, terapi. Nah, ada yang sintesisnya itu non simetris, contohnya yang benorilat. Ada juga yang ada simetris, contohnya etambutol nih buat TBC juga ya. Etambutol ini ya bagian kiri sama kanan kan mirip ya. Ya ini sama, ini simetris gitu ya. Jadi ada yang menjangkit prosedur yang simetris, tidak simetris. Nah, strategi keduanya itu adalah eksplorasi topologi. Topologi ini kita katakan menggunakan struktur berdasarkan ya patahan matahari dan utara sampai barat timur. Contohnya ini pusat molekul dari suatu obat pirenzepin antagonis muscar ini, dan di sini bisa pusat molekulnya di sini kita anggap di situ, berarti kita anggap daerah atas yang utara, kanan timur, kiri barat, selatan bawah gitu ya. Nah, jadi dicoba-coba, misalkan kita coba bagian timur dulu nih ada gugus piridin. Kira-kira bisa nggak ya gugus piridin ini diganti? Apakah gugus nitrogen pada piridin ini penting? Nah, orang mensintesis berarti diganti dengan benzen. Dicoba nanti hasilnya seperti apa. Terus ada eksplorasi lagi, kalau misalkan N-nya posisinya diganti-ganti, itu bisa nggak ya gitu ya? Terus diganti posisinya di N-nya di sini, kan? Itu dieksplorasi juga senyawa. Kemudian misalkan ada nggak ya pengaruh bila cincin piridinnya tersubstitusi? Nah, diganti misalnya di sini dikasih OH, diganti Cl, diganti misalkan apa N2. Nah, itu dieksplorasi juga. Apakah cincin piridin ini bisa digantikan dengan heterosiklik aromatik lainnya? Misalkan diganti piridazin, diganti triazin, diganti diazol, ada pengaruhnya tidak? Jadi di bagian kanannya coba diganti-ganti, misalkan bagian timur. Nah, kemudian bagian barat kan hampir dia simetris dengan bagian kiri. Nah, berarti bagian barat pun bisa diterapkan di bagian timur untuk modifikasi. Misalkan bisa nggak kalau misalkan gugus benzolnya ini diganti-ganti seperti ini, misalkan ya bagian kanan bagian kirinya jadi seperti ini, bisa nggak? Itu dicoba dieksplorasi, misalkan di sintesis, kemudian di aktivitasnya nanti. Bagian utara, apakah gugus karbonil perlu? Kalau ganti CH2 bagaimana? Karbonilnya dihilangkan, aktivitasnya nanti bagaimana? Kemudian apakah gugus amidanya dapat digantikan dengan amida nih? Digantikan dengan ini bisa nggak ya? Coba misalkan seperti itu. Kemudian apakah H ini penting untuk donor ikatan hidrogen? Nah, makanya diganti misalkan R-nya dengan diganti R, bisa CH3 atau misalkan yang lain ya. Apakah gugus NH dapat digantikan ya dengan CH2 atau bioisoster lainnya? Digantikan dengan CH2 atau bioisoster lainnya, itu silakan. Ini contoh eksplorasi topologi dari suatu struktur, kira-kira mana yang kita coba ubah-ubah. Bagian selatan, apakah gugus NM ini dapat digantikan gugus alkil lainnya? Misalkan seperti ini diganti R, atau dapat digantikan dengan homopiperidin, misalkan seperti ini, ya, atau dengan piperidin, ya, atau dengan cincin jamin yang terbuka, sikliknya bisa nggak diganti? Atau misalnya tersubstitusi seperti yang ini, ya, bisa nggak diganti ada gugus medianya? Atau ada sistem jembatan seperti ini dibuatnya, bisa nggak? Atau diganti software, bisa nggak seperti ini? Ya, seperti itu. Nah, terus misalkan yang karbonil diganti dengan dihilangkan bisa nggak? Atau misalkan diganti dengan CH2 atau bisa dengan bioisoster. Nah, selanjutnya ada aturan strateginya. Aturan strategi dalam kontaminasi ini, lead compound ini, pertama aturan yang pertama, kalau bisa modifikasi dilakukan secara minor, hanya sedikit saja, agar tidak terlalu
berubah jauh aktivitasnya harapannya ya. Contohnya kloroquine ini cuman hanya ditambahkan OHD saja, tolbutamid diabetes ini diganti dengan CL, ya tujuannya untuk memperlambat waktu durasi aksinya. Klorotiazid ini hanya ditambahkan ikatan makap di sebelah sini, gitu ya. Nah, ini salah satu contoh modifikasi yang secara minor. Logis secara biologis. Nah, kalau di secara biologis ini aturan kedua, harapannya senyawa kita ini mirip dengan struktur dari substrat atau ligan natif atau ligan asli dari target. Misalkan contoh GABA. GABA ini adalah neurotransmitter alami dan aktivitasnya nanti menghambat pada sistem saraf pusat. Nah, GABA ini akan berkaitan dengan reseptor protein GABA A dan GABA B. Nah, kita lihat obat vigabatrin. Vigabatrin ini harapannya dia bisa menggantikan GABA. Jadi si reseptor protein GABA A dan GABA B ini kalau strukturnya kan mirip ya vigabatrin dengan GABA, jadi seperti mimik atau menyerupai dari ligan natifnya aslinya. Nah, jadi setelah disintesis, jadi si reseptor ini kan mengenali si vigabatrin ya, tidak mengenal si GABA. Nah, jadi harapannya menghambat pada sistem saraf pusat ini jadi tidak terjadi. Jadi sintesis mendesain yang strukturnya mirip dengan ligan natif atau substrat asli dari mediator target biologis. Ini aturan yang kedua bisa didapat seperti itu. Logis secara struktur tadi desainnya harus sesuai dengan reseptor targetnya, ya. Desainnya juga harus jelas. Kemudian pemilihan konstituen yang tepat yang nanti harapannya tadi sudah dipelajari yang akan berpengaruh terhadap psikokimia. Mau tambahkan apa itu tepat penambahannya. Kemudian pemilihannya juga minimalnya harus dieksplorasi gitu ya, mau ke efek apa nanti, efek steroidnya, efek elektroniknya atau lipofilisitasnya yang akan ditingkatkan, yang mana diturunkan. Yang terakhir adalah pada disintesis ini jelas harus bisa dilakukan. Hilangkan pusat viral ini juga bagian dari optimalisasi lead kompor. Ini bagian-bagian viral yang sangat banyak ini dihilangkan. Contohnya ini ya pengembangan senyawa dari yosin jadi senyawa RAM. Ini ya senyawa yang bersifat imunosupresif. Logis secara farmakologis, logisnya itu ini memenuhi kriteria memuaskan. Harapannya dengan admin, efek studi dan seterusnya ini juga bisa dipelajari. Oke. Ada pertanyaan? Oh, susah. Harus kalau yang menentukan farmakopor itu harus buat turunan kayak ini contoh studi kasus camptothecin ya. Dan studi camptothecin kan jadi bikin komponen misalkan camptothecin ini ditemukan dari tanaman asli Cina atau Tibet ya, Camptothecin acuminata itu obat anti kanker. Dan ini kemudian dieksplorasi lah A, cicin A-nya, cicin B-nya, cicin C, cicin D, cicin E ini semua dieksplorasi. Kemudian jadi lagi paper ya, ada review paper studi SAR atau QSAR dari camptothecin ini. Nah, kemudian ini dari ratusan mungkin senyawanya itu lihat ini dibuat fragmen dari camptothecin. Nah, bagus-bagus mana yang kira-kira penting yang tidak penting itu di situ. Nah, jadi ya untuk mencari farmakofornya itu makanya dia harus dilakukan uji eksperimen. Nah, sehingga tadi terlihat. Nah, kemudian nanti baru secara komputasi menjelaskan kenapa sih dikaji kenapa senyawa itu lebih aktif, lihat simbol kimianya gimana, lihat dengan modelan komputasinya perikatannya bagaimana. Oh, ada resonansi jelas seperti itu. Ya, jadi kayak gini, camptothecin bagian ini tidak boleh dirubah, bus ini yang penting, bus ini yang boleh diganti dengan yang lain, isomernya harus seperti apa. Jadi nanti coba kaji di tugas yang secara itu ya. Makanya kalau misalkan turunannya sedikit ya sulit untuk membuat sarmep ya. Dari pemilihan obat buat tugas yang nanti terserah. Oke, juga tidak ada contoh QSAR. Nah, yang kita akan coba bahas QSAR ini hanya sekilas saja. Ya, QSAR ini nanti ada kenalannya itu dengan
deskriptor ya. Deskriptor inilah yang nanti kita gunakan untuk mengamati dari profil dan komunitasnya.